Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumisa Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi kebijakan politik dan ekonomi. Yang pertama, penaklukan ke Afrika Utara. Selama masa pemerintahannya, Muawiyah bin Abi Sufyan telah melakukan berbagai kebijakan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dilakukan setelah ia berhasil hal itu melakukan pengamatan situasi di dalam negeri. Muawiyah segera melakukan pengarahan pasukannya untuk mengadakan upaya memperluas wilayah kekuasaannya. Salah satu usaha penaklukan ke Afrika Utara. Upaya ini merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa-masa pemerintahannya pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Usaha ini dilakukan Muawiyah karena para penjajah bangsa Romawi terus melakukan perlawanan di Afrika Utara. Perlawanan bangsa Romawi sangat menggagalkan usaha Gubernur Amin bin al-As karena dia memimpin di wilayah Mesir. Oleh karena itu, Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah Amir al-As untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan Amir bin al-As mengutus seorang jenderal yang bernama Uqbah bin Nafi'. Usahanya ini berhasil sehingga ia dan pasukannya menguasai kota Kairouan hingga selatan Tunisia pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Kota Kairouan kemudian dijadikan sebagai benteng pertahanan, pusat pemerintahan, dan pangkalan militer untuk wilayah Afrika Utara. Dengan kekuatan militer dan pertahanan yang cukup bagus, akhirnya bangsa dapat dikalahkan dan terusir hingga di sebuah pulau kecil di Afrika Utara. Meskipun bangsa Romawi berhasil dikalahkan, mereka tidak pantang putus asa, dan mereka juga berhasil mempengaruhi bangsa Barbar untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Arab Muslim. Dan Uqbah bin Nafi' melakukan serangan kembali. Sebelum usaha itu berhasil, Muawiyah mengganti Gubernur Uqbah bin Nafi'. Posisinya digantikan oleh Abul Muhajir. Di bawah pimpinan Abul Muhajir, pasukan Muslim berhasil menaklukkan suku Barbar dan mengajak mereka masuk Islam. Yang kedua, penaklukan Konstantinopel. Salah satu ambisi Muawiyah bin Abi Sufyan mengadakan penyerangan ke ibu kota Bizantium, yaitu Konstantinopel. Muawiyah telah mempersiapkan sebuah pasukan besar terdiri atas 1.700 perang lengkap dan berbagai peralatan tempur. Pasukan ini dipimpin oleh putra kesayangannya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pasukan perang ini kemudian menuju ke pulau-pulau yang berada di Laut Tengah. Tahun 53 Hijriah, pasukan Yazid berhasil menguasai Pulau Rhodesia. Pada tahun 54 Hijriah, berhasil menaklukkan Pulau Kreta. Setelah berhasil menduduki pulau-pulau tersebut, pulau-pulau di Laut Tengah, pasukan umat Islam mempersiapkan diri di bawah pimpinan Sufyan bin Auf untuk menaklukkan Konstantinopel. Yang ketiga, usaha luas wilayah ke timur. Usaha perluasan wilayah kekuasaan Bani Umayyah tidak hanya dilakukan ke wilayah barat seperti Mesir dan Afrika Utara hingga Kepulauan Laut Tengah, juga dilakukan ke wilayah timur seperti Turkistan, Khuzestan, dan lain-lain. Pada tahun 44 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim pasukan di bawah pimpinan Al-Mu'allaf bin Safarah untuk menduduki wilayah Sindus, daerah yang membentengi mulai dari Kabul hingga Mutan. Dalam usaha Al-Mu'allaf berhasil menaklukkan daerah-daerah tersebut tanpa mengalami banyak hambatan karena pasukan Islam begitu kuat sementara pasukan lawan tidak begitu kuat.
Adapun faktor yang mempengaruhi ekonomi dinasti Umayyah, yang pertama, lembaga-lembaga pemerintahan yang independen, yang kedua, Cordoba sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan, yang ketiga, reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus, yang keempat, hubungan harmonis pengusaha, ulama, yang kelima, perindustrian dan kelautan. Adapun puncak kekuasaan Bani Umayyah, yang pertama, penciptaan stabilitas dalam negeri di bawah kepemimpinan Abdul Malik dan keempat anaknya, yang kemudian meneruskan kekuasaannya. Dinasti Umayyah mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Yang kedua, ekspansi ke Asia Tengah, India, Semenanjung, Mongolia. Setelah wilayahnya berhasil dikendalikan dan dijaga ketat, kini saatnya untuk ekspansi lebih jauh. Yang ketiga, kerajaan Islam 100 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tahun 722 Masehi menandai 100 tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada titik sejarah dan geografi ini kita berhenti sejenak untuk melihat keadaan secara umum. 100 tahun pasca wafatnya pendiri Islam, para pengikutnya memiliki kerajaan yang luasnya lebih besar dibanding dengan kerajaan Romawi pada masa kejayaannya. Yang keempat, Arabisasi dan reformasi administrasi negara. Arabisasi meliputi perubahan bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab dalam catatan administrasi publik serta menerbitkan uang logam anip. Reformasi budaya dan pertanian juga dilakukan Hajjaj. Lalu pengembangan tanda baca dikritik untuk membedakan huruf Arab yang sama seperti sukun, dhamma, fathah, kasroh. Reformasi dilakukan Hajjaj untuk menghindari kesalahan membaca Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.